Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang morfologi buah pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Perkenalkan anggota kami, Nilna Rizka Bariroh, NIM T 2019-8123, Munadia Silmi Oktiani, NIM T 2019-8129, Wahyu Lukita Mubarokah, NIM T 2019-8156, dan Wanda Sakina Dwi Lestari, NIM T 2019-8158. Untuk penjelasan lebih lanjut, check it out. Morfologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang bentuk dari suatu organisme, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi, kami di sini akan fokus membahas tentang jenis ataupun bentuk dari buah. Buah terbentuk karena terjadinya penyerbukan pada bunga yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Pada peristiwa pembuahan ini, bakal buah atau ovarium akan tumbuh menjadi buah dan biji. Setelah penyerbukan dan pembuahan, bagian-bagian bunga akan layu dan gugur. Dari sini sudah cukup jelas ya tentang proses terbentuknya dari buah. Jadi buah ini organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Nah, buah ini terjadi setelah proses penyerbukan dan pembuahan dari tumbuhan berbunga. Pada tumbuhan berbunga, setelah penyerbukan dan pembuahan, biasanya bagian-bagian bunga akan layu dan gugur. Namun, terdapat beberapa bagian bunga yang kadang tidak ikut gugur, melainkan ikut tumbuh dan tinggal di buah. Biasanya tidak akan mengubah bentuk dan sifat buah. Misalnya bisa disebut dengan daun-daun pelindung, daun-daun kelopak, tangkai kepala putik, dan kepala putih. Daun pelindung. Pada tumbuhan ini daun betina tidak ikut gugur. Daun ini biasanya disebut pembungkus tongkol atau klobot, contohnya jagung. Di sini kita bisa melihat dengan jelas daun betina yang dimaksud, yang tidak ikut gugur dalam proses pembuahan dalam tanaman ini. Yang kedua, daun-daun kelopak pada terong dan pada jambu. Masih dapat kita lihat kelopak yang ikut merupakan bagian buah ini. Ini sudah ada contohnya, ada gambarnya, bisa dilihat dengan jelas di mana daun kelopak yang dimaksud tidak ikut gugur. Yang ketiga, tangkai kepala putik. Bagian ini sering tinggal pada buah, misalnya pada jagung yang kita kenal sebagai rambut jagung. Juga semua pada macam jambu yang masih dapat kita lihat tangkai kepala putiknya di bagian ujung buah. Nah, jadi pada gambar ini yang berwarna kuning panjang ini adalah tangkai dari kepala putik yang tidak ikut gugur saat proses penyerbukan dan pembuahan. Yang keempat adalah kepala putik. Contohnya pada buah kepala putik ialah buah manggis yang sekaligus dapat pula menunjukkan jumlah daun buah yang dan jumlah ruangan dalam buah manggis tersebut. Nah, jadi di bagian bawah manggis itu adalah kepala putik dari tumbuhan manggis yang tidak ikut gugur. Namun dari keempat ini tidak merubah sifat ataupun bentuk dari buah-buahan yang dihasilkan. Selain itu, ada bagian bunga yang ikut tumbuh dan menyebabkan buah semu, misalnya tangkai bunga. Contohnya pada jambu monyet atau jambu mente. Tangkai bunga menjadi besar, tebal, berdaging, dan merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Sedangkan buah yang sesungguhnya lebih kecil, berkulit keras, terdapat pada ujung bagian yang membesar ini. Nah, jadi yang merah ini adalah tangkai yang membesar, sedangkan yang kecil hitam agak kecoklatan ini buah sebenarnya. Jadi buah dari jambu monyet atau jambu mete ini bukan yang merah ya, tapi yang ada di bawah ini.
Yang kedua, dasar bunga bersama pada bunga lo dan sebangsanya. Dasar bunga yang terbentuk periuk itu juga membesar dan membulat tebal berdaging, menyelubungi sejumlah besar buah-buahan yang sesungguhnya yang tidak tampak dari luar karena terdapat badan yang membentuk seperti periuk tadi. Bagian ini seringkali dapat dimakan, contohnya ada di sampingnya ya. Yang ketiga, dasar bunga pada arbe yang kemudian menjadi berdaging tebal dan merupakan bagian yang dapat dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya kecil hampir tidak terlihat. Yang keempat, kelopak bunga pada ciplukan. Pada pembentukan buah, kelopak tumbuh terus menjadi bahan yang menyelubungi buah yang sebenarnya tadi tidak tampak sama sekali dari luar. Jadi buah dari ciplukan ini ada di dalam ya, yang ada di luar ini adalah kelopak bunga yang ikut tumbuh. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah tanda bunga dan ibu tangkai pada bunga majemuk. Contohnya pada buah nangka. Ibu tangkai bunga dan semua tenda bunga pada buah majemuk ini akhirnya tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh pembungaan seakan-akan menjadi satu buah saja. Ketika dilihat dari luar, buah nangka ini seperti hanya satu buah kan, seperti buah mangga ataupun buah pepaya dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita belah buah nangka ini, maka akan terdapat banyak sekali buah di dalamnya. Pada umumnya buah hanya akan terbentuk setelah terjadinya penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Namun ada pula buah yang terbentuk tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Biasanya disebut dengan Parthenocapri. Nah, buah yang seperti ini tidak mengandung biji. Jikapun ada biji, bijinya itu tidak mengandung lembaga, sehingga bijinya tidak bisa dijadikan alat perkembangbiakan. Contohnya seperti pohon pisang. Jadi biji pada buah pisang itu tidak bisa ditanam seperti biji mangga, pepaya, nangka, dan lain sebagainya. Tetapi tanaman pohon ini bisa berkembang biak atau tumbuh lagi karena adanya. Secara umum, buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah semu dan buah sejati. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, buah semu atau Fructus spurius, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga. Yang menjadi bagian utama dalam buah lebih besar, lebih menarik perhatian, dan merupakan bagian yang sering dimakan. Tetapi buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi, misalnya pada buah nangka. Yang kedua, buah sejati atau Fructus nudus adalah buah yang terbentuk dari bakal buah atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur itu umumnya tidak berbungkus, misalnya pada buah mangga. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu buah semu, apa sih itu buah sejati, kini kita beralih ke penggolongan buah semu sendiri. Nah, penggolongan buah semu sendiri ada 3. Yang pertama, buah semu tunggal. Yang kedua, buah semu ganda. Yang ketiga, buah semu majemuk. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, buah semu tunggal, yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, ada bagian lain yang ikut membentuk buah. Misalnya, pada tangkai bunga jamu monyet. Nah, yang kedua, buah semu ganda, yaitu jika dalam satu bunga ada lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, misalnya buah arbe. Nah, yang ketiga, buah semu majemuk, yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, misalnya
buah nangka. Yuk beranjak lagi. Setelah kita mengetahui penggolongan buah semu, kini kita beralih ke penggolongan buah sejati. Nah, sama juga penggolongan buah sejati ada 3 golongan. Yang pertama buah sejati tunggal, yang kedua buah sejati ganda, dan yang ketiga buah sejati majemuk. Kita bahas satu persatu juga yuk. Yang pertama, buah sejati tunggal. Buah sejati yang terbentuk dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah ini dapat berisi 1 biji atau lebih. Misalnya buah mangga yang memiliki 1 ruang dengan 1 biji. Ada juga nih buah pepaya yang memiliki 1 ruang dengan banyak biji. Dan buah durian yang terdiri dari beberapa ruangan dan tiap ruangannya masih terdapat beberapa biji. Nah, yang kedua, buah sejati ganda, yakni buah yang terbentuk dari 1 bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi 1 buah, misalnya cempaka. Nah, untuk yang terakhir, buah sejati majemuk, yakni buah sejati majemuk, buah yang berasal dari 1 bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung 1 bakal buah. Tapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya nampak seperti 1 buah saja. Misalnya pandan. Yuk lanjut. Nah, selanjutnya buah sejati tunggal ada juga macamnya. Ada buah sejati tunggal kering dan juga ada buah sejati tunggal berdaging. Nah, apa sih buah sejati tunggal kering itu? Buah sejati tunggal kering yaitu buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayuh seperti kulit yang kering. Misalnya dapat kita jumpai pada padi. Nah, untuk buah sejati tunggal berdaging, apa sih? Jadi buah sejati tunggal berdaging itu jika dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Dinding buah ini seringkali bisa dibedakan dengan sangat jelas. Bisa dibedakan dari 3 hal. Dari kulit luar, dari kulit tengah, maupun dari kulit dalam. Nah, untuk yang dari kulit luar atau eksokarpium atau juga bisa disebut epikarpium merupakan lapisan tipis tetapi seringkali kuat atau kaku seperti kulit dengan permukaan yang licin. Nah, untuk kulit tengah atau mesokarpium biasanya tebal dan berdaging atau berserabut. Jika lapisan ini dapat dimakan, maka lapisan inilah yang dinamakan daging buah atau sarkokarpium. Misalnya pada mangga. Nah, untuk yang kulit dalam atau endokarpium yang berbatasan dengan ruang yang mengandung bijinya seringkali cukup tebal dan keras. Misalnya pada kenari. Jangan di skip. Materi selanjutnya masih ada. Tetap pantengin ya. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal dapat dibedakan lagi dalam 2 golongan, yaitu buah sejati tunggal yang kering atau sikus dan buah sejati tunggal yang berdaging atau karnokus. Di sini saya akan menjelaskan tentang buah sejati tunggal yang kering atau sikus, yaitu buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang kering. Misalnya buah kacang tanah atau Arachis hypogeae L, padi Oryza sativa L. Buah sejati tunggal yang kering dapat dibedakan lagi dalam 1. Buah sejati tunggal kering yang hanya mengandung 1 biji. Misalnya, buah ini kalau masak tidak pecah, indehisken. Contoh-contoh dari golongan ini adalah 1. Buah padi atau Caryopsis, yaitu buah berdaging tipis, mengandung 1 biji, dan kulit buah berlekatan dengan kulit biji. Sedang kulit biji ini kadang pula berlekatan dengan bijinya. Contohnya pada tanaman padi atau Oryza sativa. Nah, yang kedua ada buah kurung atau Acinium, yaitu buah berbiji 1, tidak pecah, dindingnya buahnya tipis, berdampingan dengan kulit biji tetapi tidak berlekatan. Misalnya buah matahari atau Helianthus annus L. Nah, yang ketiga ada buah keras atau nuk, seperti buah kurung tetapi memiliki kulit buah yang kaku atau keras berkayu dan berasal dari akar buah yang beruang banyak tetapi kemudian semua ruang melebur menjadi 1.
Nah, ini disebut sebagai buah keras, misalnya buah sarangan atau Castanea argentea BL. Yang keempat ada buah keras bersayap atau samara. Seperti buah keras, tetapi pada kulit buah terdapat alat tambahan berbentuk sayap yang menyebabkan buah dapat berterbangan jika tertiup angin. Misalnya pada warga suku Dipterocarpaceae. Nah, ini gambarnya sudah dapat dilihat ya. Nah, yang kedua, buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak lebih dari satu biji. Pada buah sejati tunggal kering yang mengandung banyak biji ini, jika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian buah atau merikarpia, atau pecah sedemikian rupa hingga dapat biji terlepas, dapat meninggalkan buahnya. Nah, yang ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, buah berbelah atau Schizosarpium. Buah ini mempunyai 2 ruang atau lebih. Tiap ruang berisi 1 biji. Jika buah masak, buah akan pecah menjadi beberapa bagian. Dan tiap bagian buah merikarpium mempunyai sifat seperti buah kurung atau buah keras. Jadi biji tetap di dalam ruangan, tidak dapat keluar. Mengingat jumlahnya ruangan atau jika pecah menjadi beberapa bagian buah, buah berbelah dapat dibedakan lagi dalam 1. Buah berbelah 2 atau diacenium. Nah, pada buah berbelah 2 ini jika masak menjadi 2 bagian buah, masing-masing memiliki sifat sebagai suatu buah kurung. Misalnya pada buah pegangan atau Centella asiatica. Nah, yang kedua ada buah berbelah 3 atau triacenium. Jika masak pecah menjadi 3 bagian buah, misalnya pada Trapeolum majus L. Yang ketiga ada buah berbelah 4 atau tetracenium. Nah, pada buah berbelah 4 ini jika masak akan pecah menjadi 4 bagian buah, misalnya buah selasi atau Ocimum basilicum L. Nomor 4, buah berbelah banyak atau polyacenium. Jika masak pecah menjadi banyak bagian buah yang masing-masing bersifat seperti buah kurung. Nah, jadi di sini buah berbelah itu entah berbelah 2, berbelah 3, berbelah 4 atau berbelah banyak, mereka jika sudah masak buahnya itu akan pecah sesuai namanya. Jika berbelah 2 akan pecah menjadi 2 bagian, jika berbelah 3 akan pecah menjadi 3 bagian, berbelah 4 akan pecah menjadi 4 bagian, dan berbelah banyak akan pecah sesuai bagiannya, yaitu banyak juga. Macam yang kedua ada buah kendaga atau rekma. Nah, buah ini mempunyai sifat seperti buah berbelah juga, tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari biliknya. Tiap bagian buah terbentuk dari zelai daun buah. Jadi itu buah ini tersusun atas sejumlah daun buah yang sesuai dengan jumlah ruangan atau kendaganya. Kendaga itu bisa diartikan sebagai ruangan ya, yang terdapat dalam buah. Menurut jumlah kendaganya, buah ini dapat dibedakan lagi dalam 1. Buah berkendaga 2 atau dikoskus. Nah, pengertiannya, jika masak, buah ini akan terpecah menjadi 2 bagian buah, masing-masing pecah lagi dan mengeluarkan 1 biji. Kedua, buah berkendaga 3 atau trikokus. Jika masak, buah ini akan terpecah menjadi 3 bagian buah, masing-masing pecah lagi dan mengeluarkan 1 biji, misalnya buah para atau Hevea brasiliensis Muel. Yang ketiga, buah berkendaga 5 atau pentakokus. Jika masak, buah ini akan terpecah menjadi 5 bagian buah, masing-masing pecah lagi dan mengeluarkan 1 biji, misalnya buah geranium. Yang nomor 4 ada buah berkendaga banyak atau polikokus. Jika masak menjadi beberapa atau banyak bagian buah, masing-masing 1 biji yang dapat dikeluarkan. Nah, apa sih bedanya buah berbelah tadi dan buah berkendaga? Tadi di awal saya sudah ngomong ya, kalau buah berkendaga itu mempunyai sifat sama seperti buah berbelah, yaitu buah itu akan pecah sesuai dengan namanya. Jika berbelah 2 akan pecah menjadi 2 bagian, berbelah 3 akan pecah menjadi 3 bagian. Nah, pada buah kendaga juga seperti itu. Di buah berkendaga 2 contohnya atau di kuskus. Nah, buah ini juga akan pecah lagi menjadi 2 bagian. Namun bedanya dengan buah berbelah, pada buah berkendaga ini setelah pecah menjadi 2 bagian, bagian itu akan pecah lagi, mengeluarkan 1 biji. Nah, jadi mengeluarkan 2 biji, 1
kan tadi berpecah menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian itu mengeluarkan 1 biji. Begitu seterusnya. Seperti buah bergendaga 3 juga begitu. Bergendaga 5 dan bergendaga banyak juga seperti itu. Selanjutnya ada buah kotak. Apa sih buah kotak? Buah kotak yaitu suatu buah kering sejati tunggal yang mengandung banyak biji, terdiri atas satu atau beberapa daun buah. Jika masak akan terpecah, tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah. Nah, buah kotak itu sendiri juga dapat dibedakan dalam satu buah bumbung atau folikulus. Buah ini tersusun atas sehelai daun buah, mempunyai satu ruangan dengan banyak biji di dalamnya. Jika masak, buah ini terpecah menurut salah satu kampuhnya atau kampuh perut, misalnya buah biduri, kalau tropis Gigantea drian, buah sari Cina, Cantharanthus roseus Gedon. Nah, nomor 2 ada buah polong atau legumen. Jika sudah masak, buah terpecah menurut kedua kampuhnya, kampuh perut dan kampuh punggung, atau terputus sepanjang sekat-sekat semuanya. Kalau sudah masak, buah terpecah menurut kedua kampuhnya. Buah yang demikian ini terdapat pada semua jenis tumbuhan yang tergolong suku Papilionaceae, Caesalpiniaceae, dan Mimosaceae. Nah, misalnya pohon saman atau Samania samanmer, buah polong yang sifatnya menyimpang dari kedua tipe di atas ada beberapa nih, yaitu 1. Buah masak di dalam tanah dan jika masak tidak pecah, misalnya kacang tanah atau Arancis hypogeae. Kedua, buah yang mempunyai kulit berdaging. Jika masak tidak pecah, misalnya pada buah asam atau Tamarindus indica. Yang ketiga, buah yang mempunyai susunan seperti buah batu dengan 3 lapisan kulit buah, hanya mempunyai satu ruang dan satu biji. Jika masak tidak pecah, misalnya pada buah pohon gayam atau Inocarpus S. edulis Forts. Nah, yang ketiga ada lobak atau polong semu siliqua. Buah ini tersusun atas 2 daun buah, mempunyai satu ruangan dengan 2 tembuni pada perlekatan daun buahnya yang dipisahkan oleh sekat semu. Buah dengan susunan demikian ini umum terdapat pada warga suku Cruciferae brassicaceae, misalnya lobak atau Rapanus sativus. Yang terakhir ada buah kotak sejati atau kapsula. Nah, buah ini terbentuk dari 2 daun buah atau lebih dan mempunyai ruangan yang jumlahnya sesuai dengan banyaknya daun buah. Buah ini jika sudah masak juga membuka hingga biji yang ada di dalamnya dapat keluar. Cara membuka buah ini ada bermacam-macam. 1. Dengan katup atau kelep valva. Daun buah pecah dari ujung buah, tetapi pangkal tetap berlekatan. Pecahnya buah ini dapat membelah ruangan atau loculidius, misalnya pada durian, dan itu ada yang membelah sekat-sekat, misalnya pada buah kesumba. Yang kedua ada dengan retak-retak atau celah-celah, rima. Buah pecah menurut bagian tengah katup-katup. Pada ujung ada pangkal buah berlekatan, misalnya pada buah anggrek. Selanjutnya ada dengan gigi-gigi atau dens. Jika buah pecah hanya sepanjang ujung katup-katup saja, misalnya buah anyelir atau Dianthus caryophyllus. Terus selanjutnya ada dengan liang atau porus. Buah membuka dengan liang-liang pada ujung atau pangkalnya, misalnya buah tanaman apyun atau Opium papaver somniferum L. Dan yang terakhir dengan tutup atau operculum. Pada ujung buah terdapat bagian yang merupakan tutup yang membuka jika buah sudah masak, misalnya buah krokot atau Portulaca oleracea L. Oke, baik. Kita sekarang membahas buah sejati tunggal yang berdaging. Buah yang termasuk golongan ini umumnya tidak pecah jika telah masak, walaupun ada pula yang jika telah masak kemudian pecah. Contohnya, buah pala. Buah sejati tunggal yang berdaging ini terdiri dari 6 macam. Kita bahas satu-satu. Kita membahas buah buni dulu. Buah buni adalah buah yang dindingnya mempunyai 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis agak menjangat atau kaku seperti kulit, dan lapisan dalam yang tebal, lunak, dan berair, seringkali dapat dimakan. Biji-bijinya terdapat bebas dalam bagian yang lunak itu.
Buah buni dapat terjadi dari satu atau beberapa daun buah dengan satu ruang atau beberapa ruang. Buah buni yang berdinding tebal dan dapat dimakan itu contohnya buah belimbing, buah pepaya, buah sawo manila. Dan buah buni yang kulit buahnya tidak begitu tebal seringkali mempunyai sifat yang agak kaku seperti kulit, tidak lunak dan tidak berdaging. Biji terdapat bebas di dalamnya, contohnya buah duku dan buah rambutan. Oke, kita sekarang membahas buah mentimun. Biasanya kulit buah yang di bagian luar lebih tebal dan lebih kaku. Ruangan buah selain berisi biji-biji yang besar masih mempunyai bagian yang kosong. Buah ini terjadi dari 3 daun buah yang tepinya melipat ke dalam dan merupakan sekat-sekat sejati. Tetapi ujung daun-daun buah itu melipat lagi ke arah dinding buah, sehingga ruang-ruang yang terjadi di tengah-tengah buah terbagi lagi oleh sekat-sekat yang tidak sempurna. Dengan demikian, buah mentimun pada mulanya mempunyai 3 ruangan, yang masing-masing terbagi lagi oleh sekat yang tidak sempurna. Jika buah telah masak, sekat-sekat lenyap sehingga buah hanya mempunyai satu ruangan saja dengan rongga yang kosong di tengahnya. Buah mentimun dapat kita jumpai pada jenis tumbuhan yang tergolong suku Cucurbitaceae, misalnya mentimun itu sendiri, waluh, dan semangka. Juga pada tumbuhan yang tergolong dalam suku Passifloraceae, misalnya markisa. Next, kita membahas buah delima. Kulit buah merupakan lapisan luar yang kaku seperti kulit atau hampir mengayu. Lapisan dalamnya tipis dan licin. Buah ini mempunyai beberapa ruang dengan biji-biji yang salut biji. Contohnya buah delima. Oke, selanjutnya buah batu. Buah ini mempunyai kulit buah yang terdiri atas 3 lapisan kulit, yaitu yang pertama lapisan kulit luar yang tipis menjangat, biasanya licin mengkilat. Yang kedua lapisan kulit tengah yang tebal berdaging atau berserabut, kalau berdaging seringkali dapat dimakan. Yang ketiga lapisan kulit dalam yang cukup tebal, keras, dan berkayu. Buah batu contohnya mangga, kelapa, dan nyamplung. Oke, next kita membahas buah jeruk. Buah ini dianggap sebagai variasi dari buah buni. Kulit buah mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan flavonoid, lapisan luar yang kaku menjangat dan mengandung banyak kelenjar minyak astiri, mula-mula berwarna hijau, tetapi jika buah masak warnanya berubah menjadi kuning atau jingga. Yang kedua lapisan albedo. Lapisan tengah bersifat seperti spons, terdiri atas jaringan bunga karang yang berwarna putih. Yang ketiga lapisan dalam yang bersekat-sekat sehingga membentuk beberapa ruangan. Buah jeruk dapat kita dapati pada semua anggota marga jeruk, misalnya jeruk besar, jeruk keprok, jeruk nipis, dan jeruk-jeruk lainnya. Yang keenam atau yang terakhir itu buah apel. Buah apel itu kulit dalamnya tipis tetapi cukup kuat. Kulit tengahnya tebal, lunak, dan berair, biasanya dapat dimakan. Buah ini mempunyai beberapa ruangan, tiap ruangan mengandung 1 biji. Contohnya buah apel dan buah pir. Oke, next kita membahas buah sejati ganda. Buah sejati ganda adalah buah yang terjadi dari satu bunga dengan banyak bakal buah yang masing-masing bebas dan kemudian tumbuh menjadi buah sejati. Tetapi kesemuanya tetap berkumpul pada satu tangkai. Buah sejati ganda dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, buah kurung ganda, misalnya mawar.
dalam badan yang berasal dari dasar bunganya yang berbentuk periuk terdapat banyak buah-buah kurung. Yang kedua, buah batu ganda, misalnya rubus. Bunganya mempunyai banyak bakal buah yang kemudian tumbuh menjadi buah batu. Yang ketiga, buah bumbung ganda. Berasal dari bunga dengan beberapa bakal buah yang masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung, misalnya cempaka. Yang keempat atau yang terakhir, buah buni ganda. Sama seperti buah bumbung ganda, tetapi bakal buahnya berubah menjadi buah buni, misalnya srikaya. Oke, next kita membahas buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk berasal dari suatu bunga majemuk, jadi merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kadang buah majemuk tampak seperti satu buah saja. Buah sejati majemuk dibedakan menjadi 3. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita membahas buah buni majemuk. Jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Nah, misalnya nanas. Yang kedua, buah batu majemuk. Mempunyai kulit buah dengan 3 lapisan seperti pada buah kelapa, yaitu dengan lapisan tengah berserabut hingga terapung dan dapat dipencarkan oleh air, misalnya pada pandan. Yang terakhir atau yang ketiga adalah buah kurung majemuk, misalnya pada bunga matahari. Bunga tumbuhan ini merupakan bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga mandul di tepi dan bunga subur di tengah. Dan karena tiap bunga yang subur itu setelah penyerbukan atau pembuahan berubah menjadi sebuah buah kurung, maka seluruh bunga akan berubah menjadi suatu buah kurung majemuk. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh iya, stay safe ya, tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa selalu cuci tangan. Kita lewatin 2020 ini dengan sabar dan ikhlas ya. Terima kasih sudah dengar, terima kasih udah gak bosan nonton ini. Dan jangan lupa berterima kasih untuk diri sendiri karena sudah kuat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.